Yang kami hormati Ketua RT Kelurahan Susukan serta seluruh Bapak Ibu tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat hadir pada acara hari ini, yaitu sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh Kasatpol UKM Dr. Melisa, kemudian sambutan oleh Sekretaris Kelurahan Susukan oleh Bapak Sarno SH, kemudian dinyanyikan oleh Bu Indonesia Raya dan Mas Puskesmas, paparan tentang gerakan masyarakat hidup sehat oleh Bu Mona Lisa, kemudian paparan tentang kawasan dilarang merokok oleh Bu Bunga Mahardika, kemudian dilanjutkan oleh paparan LP Posyandu, dan yang kemudian dilanjutkan oleh diskusi, foto bersama, serta penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini adalah kita membaca bersama bersama, kemudian dilanjutkan oleh penyanyian lagu Indonesia Raya dan Mars Puskesmas. Hadirin, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kecamatan Ciracas bisa bersahabat, inovasi satu amanah. Itulah tata nilai di Puskesmas kami, siap melayani seluruh masyarakat. Bergerak berjuang membangun kesehatan, tak kenal lelah dan tak putus asa. Selalu kreatif dan berinovasi untuk kesehatan semua. Walau banyak rintangan menghadap, namun kami tetap tegar. Bekerja sama kami bisa wujudkan Ciracas sehat sejahtera. Puskesmas Kecamatan Ciracas bisa bersahabat, inovasi santun amanah. Puskesmas Kecamatan Ciracas maju dan teruslah jaya. Bersama kita pasti bisa. Ciracas pasti bisa. Ketua Dr. Melisa Terima Amalia. Ada beliau dari Kesma. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita
kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan. Masih bisa berkumpul ya Bapak Ibu pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi Germas Kelurahan Susukan di Puskesmas Ciracas. Yang saya hormati dari kelurahan yang diwakili oleh Bapak Sekel, kemudian juga para PJ program Germas, kemudian juga RT, RW, LMK sekelurahan Ciracas. Baik, sekelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas. Keserimpet saya, kebanyakan ini ya Pak sambutan. Baik, pada pagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan yang namanya sosialisasi Germas. Germas itu apa sih? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kenapa ini perlu kita lakukan? Karena Bapak Ibu sekalian, seperti kita tahu, kita melakukan kegiatan sehari-hari apabila tidak didukung dengan kesehatan itu tentunya sangat artinya sangat tidak bisa maksimal seperti itu ya Pak ya. Seperti contoh saat kita kemarin diserang COVID, benar-benar semua sektor itu terserang ya. Itu karena dari kesehatan. Kita dulu tahu kalau trennya penyakit itu di tahun 90-an itu adalah infeksi Bapak Ibu sekalian. ISPA, TB, diare itu yang cenderung menjadi 10 penyakit terbanyak dan menyebabkan kematian. Kalau kesini-sini trennya penyakit itu bergeser ke PTM Bapak Ibu, penyakit tidak menular. Jadi kalau yang sehari-hari itu yang ngetrennya di masyarakat apa tuh? DM dan hipertensi, ya kan? Diabetes, sakit gula, dan darah tinggi. Itu karena apa? Karena makin kesini orang-orang tuh makin dimudahkan, benar gak? Makin dimudahkan dengan fasilitas, dengan teknologi, dengan era yang makin maju. Semua makin mudah. Apa-apa tinggal pakai jempol, ya kan? Mau makan, mau apa, tinggal pesen pakai jari. Kalau dulu kita kalau mau apa-apa mesti usaha dulu, jalan dulu, gerak kemana gitu kayaknya mesti usaha. Sekarang apa-apa lebih jarang gerak gitu. Jadi kita perlu meningkatkan yang namanya Germas ini Bapak Ibu sekalian. Karena yang namanya penyakit PTM itu yang mendasari itu apa? Biasanya karena kurangnya aktivitas fisik sehari-hari. Pola makan yang maunya instan-instan, bener gak? Biar gampang, udah saya nggak sempat masak, beli, gitu kan? Beli, dan itu biasanya makanan yang instan itu tinggi akan natrium, tinggi akan bahan pengawet, ya, tinggi lemak pastinya. Dan kalau orang sekarang itu makan lebih cenderung asal kenyang, gitu ya. Yang penting kenyang, nggak mikirin nilai gizinya gimana, sehatnya gimana. Kalau dulu trennya kita taunya yang sakit-sakit kayak stroke, sakit gula atau yang obesitas itu adalah orang mampu atau orang kaya. Kalau sekarang lihat nggak trennya Bapak Ibu sekalian. Bahkan yang kiranya ekonominya kurang pun banyak yang menderita itu. Karena apa? Yaitu karena pengen apa-apa yang mudah, yang praktis gitu, dan aktivitas fisiknya kurang, gitu ya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, penting sekali kita mengkampanyekan kembali yang namanya Germas ini untuk kita melakukan aktivitas fisik secara rutin, kemudian juga pengaturan pola makan, kemudian juga kalau bapak-bapak sekalian nih ini apa foggingnya itu, nah kalau bisa sih di stop, kalau bisa di stop lebih baik karena yang namanya merokok itu kerusak enak terjadi kerusakan itu di pembuluh darah mulai dari kita mulai menghisap sampai dengan ke ujung alveol itu terkena kerusakannya gitu ya. Kalau bisa diusahakan berhenti gitu ya. Oke, insya Allah baik. Tidak berpanjang lebar dari saya. Selamat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa ditularkan ilmunya ke masyarakat kita. Terima kasih kehadirannya, perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perwakilan sekretaris kelurahan
yaitu oleh Bapak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Melisa, tadi ada Bu Haji Bunga dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati para ketua RW, ini Kelurahan Susukan, LMK Susukan, para RT, terus ibu-ibu kader, para tokoh masyarakat yang dari berbagai macam kader Kelurahan Susukan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini yang biasanya kelihatannya ketemuannya di Arpetra ini di tempat sejuk nih. Ya kan? Iya, karena kita lagi pakai kegiatan yang Mel ya. Iya, alhamdulillah kita bersyukur. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, izin saya mewakili Pak Lurah. Pak Lurah hari ini juga ada kegiatan. Saya menugaskan pada saya untuk membersamai kegiatan sosialisasi Germas ini. Bapak Ibu, saya bangga keluarga Kelurahan Susukan ini. Ini Germas ini memang gerakan yang memang harus kita lestarikan banget. Sesuai usia kita, tadi Dr. Mel udah sampaikan, usia kita sudah tidak boleh lagi yang namanya tadi makanan-makanan yang serba siap saji tadi, ya. Itu usia kita memang benar-benar nih, Dr. Mel bagus nih. Jadi yang datang lihatin di atas 40 semua kan? Ya ada. ABG ya. Alhamdulillah ini mengenal Dr. Mel. Kalau kita bicara di pas Jumante, pas di ini mungkin ada yang ngobrol ini di ruangan sejuk, barangkali ada yang ngantuk. Alhamdulillah. Jadi gerakan masyarakat itu nanti bisa menularkan kepada warga. Kalau ini tokoh-tokoh masyarakat kita, Dr. Mel, yang jelas bisa menyampaikan ke seluruh warga. Intinya bagaimana kita menjaga lingkungan itu harus sehat, lingkungannya itu harus bersih, karena imbasnya nanti akan penghuninya juga sehat. Kalau lingkungan bersih dari apa? Termasuk tadi bersih dari asap rokok, ya kan? Iya, saya orang laki tapi ikut mengkritik juga nggak apa-apa ya, karena ini bicara di kesehatan. Kalau di luar saya nggak berani, dok. Nggak berani. Orang karena kita diapit orang yang pada merokok sih terpaling yang terkecil ada lingkungan asap. Apalagi di sebelahnya ada anak atau mantu lagi hamil, tolong jangan kali ya. Terus yang kedua, keluar sedikit, lingkungan rumahnya juga harus bersih dari jentik, dari kotoran. Sekarang lagi ngetrennya dong nih, rumah lingkungan kotor, ada tumpukan sampah, CRM naik ke keluar. Ini yang sering terjadi di Sultan. Maka dari itu saya mengajak seluruh para pionir-pionir yang ada di Kelurahan Susukan ini, para tokoh masyarakat, ada Pak RW, PLMK, ayo bareng-bareng kita memerangi namanya sampah. Kita benar-benar mengedepankan kebersihan lingkungan. Saat ini yang tadi Dr. Mel bilang, sampaikan, udah pindah. Kalau udah seumur kita ini penyakit apa? PTM. Yang itu tadi darah tinggi, kolesterol, terus apa lagi? Diabetes. Yang jangan lupa juga kita harus bahagia. Harus bahagia. Setiap hari itu kita jangan panik, harus bahagia, tenang hidupnya. Insya Allah penyakit juga akan lepas. Kalau kita hidup tenang, makan enak juga. Walaupun kita tenang, makan nggak enak, tetap kita tenang, nyaman akhirnya. Kita udah makan enak, makannya yang serba siap saji, hidupnya gelisah, penyakitnya yang datang. Ya, ini. Maka dari itu sama-sama ayo kita sama-sama bareng-bareng, kita sedikit-sedikit untuk menjadi pola hidup bersih dan sehat. Benar-benar harus diterapkan di setiap keluarga. Secara itu dok, terima kasih. Saya juga akan ikut mendengarkan, karena ini sangat penting banget buat kita semua. Barangkali nanti di wilayah ada pertanyaan dari ibu-ibu muda, kita sampaikan apa adanya. Serta terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai paparannya, boleh kita untuk foto bersama dulu, Bu? Mas, gerakan masyarakat
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati, yang di sini Kelurahan Susukan diwakilkan oleh Pak Sekel Kelurahan Susukan Pasar Rino, Bapak Ketua RW 01 sampai 7 wilayah Kelurahan Susukan, Bapak LMK RW 1 sampai 7 Kelurahan Susukan, serta perwakilan Ketua RT se-Kelurahan Susukan. Yang tidak kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Nah, di sini maksud dan tujuan kami untuk mengundang Bapak ke sini, Bapak dan Ibu ke sini adalah untuk mensosialisasikan tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, kenapa? Karena sebelumnya kita sudah ada SMD-MMD Pak, karena salah satunya itu tentang penyakit PTM, benar tadi yang dibilang sama Dr. Mel, itu masih tingginya angka hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit tidak menular lainnya. Nah, itu kita akan kembali untuk mensosialisasikan tentang germas, itu ya Pak ya. Germas ini itu semua mencakup wilayah dan tatanan ya Pak ya. Terus itu penyediaan ruang terbuka publik, transportasi juga untuk mendorong aktivitas fisik masyarakat dan lingkungan sehat serta penurunan polusi udara. Nah, kemudian ada regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat, termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan cukai rokok, pembatasan iklan rokok, dan penerapan sintak produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan. Ya. Nah, ini dia gerakan masyarakat hidup sehat. Kalau kepanjangannya udah tahu semua ya Pak ya. Gerakan masyarakat hidup sehat. Tapi di dalam germas itu, apakah sudah tahu Bapak Ibu tentang apa aja sih yang di dalam germas ini? Belum. Berarti masih sekedar kepanjangannya saja ya Pak ya. Baik. Nah, berdasarkan penyakit akibat tidak melakukan germas ini, yang pertama itu stroke. Terus ada kecelakaan lain, jantung, kanker, diabetes, TBC, ISPA, depresi, apiksia, dan trauma kelahiran, penyakit paru. Nah, ini 10 penyakit tertinggi di Indonesia. Yang pertama apa Pak? Stroke ya Pak ya. Stroke yang paling tinggi. Kemudian jantung, kemudian diabetes, kemudian TBC, hipertensi, infeksi saluran pernapasan bawah, liver, kecelakaan lalu lintas, pneumonia. Nah, Bapak diundang ke sini Ketua RW untuk nanti bisa menerapkan juga, membuat kebijakan juga untuk melakukan germas di wilayah masing-masing. Nah, ini tadi germas itu adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Dia tahu, udah tahu selama ini sebenarnya udah tahu germas itu apa, tapi tidak mau, udah tahu, males untuk udah ya gerakan masyarakat sehat. Kalau ditanya sama Bu Lisan sama Pak apa gerakan masyarakat sehat, tapi udah tahu tapi tidak mau untuk menerapkan. Dan yang ketiga tidak mampu. Contohnya udah tahu terus udah tidak mau. Kadang ada mau tapi tidak mampu bergelut dengan diri sendiri Pak. Misalkan nanti kita suruh makan buah dan sayur, ngelihat makanan GoFood, GoFood kan banyak. Nah itu jadi kita nggak bisa melawan diri kita sendiri. Kita kalah sama makanan yang di luar, kita kalah sama motor. Itu tadi Pak, seperti dibilang Dokter tadi, kita dikit-dikit ke pasar naik motor, ke pertemuan di RW aja, RT yang dekat itu bawa motor, benar nggak Pak? Nah ini, jadi kita tidak mampu mengendalikan diri kita sendiri seperti itu.
alimentasi sehat yang sering kita lakukan di PSN juga suka kita lakukan, ya kita tahu dulu. Nah, peningkatan kualitas lingkungan. Nah, di sini biasanya kita kerjasama dengan Kesling juga. Terus peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Ini juga udah biasa kita lakukan. Kita datang ke RW, RT untuk melakukan screening kesehatan. Jadi kita sekarang jemput bola. Jadi nggak datang sakit dulu datang sini. Jadi sebelum sakit kita udah screening duluan. Jadi kalau ada menemukan, berarti kita rujuk ke puskesmas seperti itu. Nah, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Nah, peningkatan aktivitas fisik. Nah, ini aktivitas fisik ini yang saya bilang tadi itu sebenarnya kita tidak perlu melakukan istilahnya nge-gym, itu nge-gym. Oh, saya nggak punya tempat nge-gym gitu. Terus bagi ibu-ibu aerobik itu bayar gitu, nggak seperti itu. Jadi peningkatan aktivitas fisik ini maksudnya itu ibu bapak cukup melakukan jalan santai ataupun misalkan jalan cepat selama 30 menit setiap hari gitu. Jadi setiap hari itu bukan berarti ini apa ya, bukan berarti bapak melakukan pagi-pagi 10 menit, capek nanti lagi. Ibu bapak hitung, saya jalan tadi 10 menit, jam 12 tadi 10 menit. Oh, berarti sampai sore 30 menit. Enggak seperti itu. Jadi secara berturut-turut 30 menit itu dari 0 sampai 30 menit itu jalan. Tidak boleh berhenti. Kalau capek bisa jalan di tempat boleh. Misalkan sambil ini aja Pak, kita aja di sini kalau misalnya pas jam istirahat kita jalan di sini memanfaatkan lorong. Jadi kita jalan boleh sambil itu kalau kita kan mama bisa drakor gitu loh. Yang misalnya soleha itu bisa sambil baca Yasin itu, Al-Quran itu bisa Pak. Jadi sambil jalan, jadi nggak berasa. Jadi 30 menit itu wajib sebenarnya setiap hari. Jadi kalau Bapak, kalau misalkan diundang Pak RW atau Pak Sekam nih ke kelurahan, kalau yang dekat rumahnya seperti Pak RT 06 dekat, jangan bawa motor, jalan kaki aja. Nah, iya, nggak jauh Pak, bisa. Ya, oke. Nah, ini tadi tujuannya yang kita lakukan tadi ini supaya kesehatan kita terjaga, produktif, lingkungan bersih, biaya untuk berobat berkurang. Nah, ini penting nggak semuanya yang empat-empatnya ini Pak? Kesehatan terjaga, jadi produktif. Jadi jangan bilang nanti, saya udah tua, gitu. Saya udah tua, jadi saya nggak. Ya, kalau misalkan ada sesuatu yang kira-kira memberatkan, umumnya udah tua. Giliran yang ada itu aja ya Mas. Gitu ya Pak ya. Nah, semangatnya harus itu. Karena itu kita juga ada sekarang itu untuk lansia juga. Kenapa lansia itu kita mengharapkan dia masih produktif. Jadi untuk berobat berkurang. Nah, ini setuju nggak Pak biaya untuk berobat berkurang ini? Iya. Iya. Karena itu biaya pengobatan yang paling tinggi itu dari pemerintah itu paling tinggi PTM jantung menggunakan BPJS. Terus dibayarkan BPJS gitu. Terus nanti padahal itu biayanya itu dari kita sendiri juga. Dan uang negara itu uang rakyat juga gitu. Nah, bagi yang nggak punya BPJS seperti apa? Sangat tinggi. Tapi kalau kita melakukan, itu kita sadar untuk melakukan germas, insya Allah itu biaya untuk berobatnya itu berkurang. Kita jadi nggak perlu datang ke puskesmas untuk berobat. Gitu. Nah, siapa saja yang terlibat untuk melaksanakan germas ini? Yang jelas diri sendiri dulu ya Pak ya. Kita, keluarga, masyarakat, akademis, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan. Membuat kebijakan dan kemudian membuat kebijakan, mensosialisasikan dan melaksanakan. Ini yang membuat kebijakan tadi yang saya jelaskan dari awal tadi, ada dari presiden, gubernur, terus itu wali kota, sampai sekarang di kecamatan. Nah, syukur-syukur insya Allah nanti RW membuat lagi kebijakan untuk RT masing-masing gitu.
Nah, ini termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah. Jadi semuanya terlibat ya Ibu Bapak ya. Terlibat semuanya. Jadi tidak ada berarti saya bukan bagian saya, karena di sini kita udah masuk di situ. Terlepas dari pemerintah pusat, daerah semua kita udah masuk ke yang pertama, individu. Berarti individu itu termasuk presiden nggak Pak? Termasuk, karena dia per individu gitu. Jadi semuanya kita masuk di sini. Nah, ini Germas untuk mencegah stunting. Nah, ini sangat penting juga karena kita sekarang ada itu stunting kita lumayan apa ya, di Kelurahan Susukan ada berapa stunting Bu? Ibu PKK-nya tiga di Kelurahan Susukan. Kalau Kecamatan Cilacap kemarin ada penambahan sudah 29. Berarti kan kita harus menangani apa ya? Bagaimana supaya kita bisa mencegah jangan sampai terjadi lagi stunting. Nah, di sini dengan cara mendukung ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang dalam jumlah yang cukup. Nah, di sini kita harus mendukung, mengingat itu memeriksakan kehamilannya, kita mengingatkan untuk minum TTD, untuk melahirkan di fasilitas kesehatan. Ini nanti minta gimana ya, untuk perangkat kelurahan, RW, RT supaya itu mengadakan untuk fasilitas kesehatan ya Pak ya. Jadi tidak ada lagi melahirkan di dukun beranak gitu. Karena ada beberapa masih melakukan seperti itu gitu. Terus mendukung pelaksanaan IMD. IMD itu inisiasi menyusui dini. Berperan aktif dalam pelaksanaan posyandu. Jadi ini peran kita juga Ibu Bapak. Jadi kalau misalnya ada posyandu, yuk kita sama-sama untuk woro-woro dibantu kadernya, Bapak RW, Bapak RT, LMK supaya nanti bisa 100% datang ke posyandu yang ada di wilayah masing-masing. Terus membantu kami tenaga kesehatan mengenai ibu hamil atau penanganan balita gizi kurang. Jadi kalau di wilayah itu kan kita kalau dari kesehatan kan nggak mungkin tahu di mana aja. Jadi yang tahu wilayah itu adalah Bapak dan Ibu sekalian yang berada di wilayah tersebut. Jadi kalau misalnya ada segera laporkan dan dampingin kami. Biasanya kan ada Perkesmas juga nanti akan turun Pak. Perkesmas itu untuk penyakit-penyakit nanti tolong didampingin, jangan biarkan tenaga kesehatan sendiri. Ini contohnya seperti ini kan kabupaten, kita langsung ke ini apa ya, dari keluarga. Nah itu ya. Nah kita minimal dulu wilayah kita masing-masing atau diri kita sendiri melakukan aktivitas fisik secara rutin setiap hari. Berarti dari diri kita dulu, baru nanti ke keluarga, ke RW, langsung ke RT seperti itu. Nah, membudayakan konsumsi buah dan sayur setiap hari. Nah, karena kebanyakan sampai saat ini kalau kami melakukan screening kan di situ ada wawancara makan sayur dan buah. Itu rata-rata belum melakukan. Makan sayur tapi 1 kali doang sehari. Jarang. Iya, pesen. Jarang kok makan sayur. Iya, jadi itu sangat bermanfaat. Makan buah dan sayur ini kan ini sehat juga untuk menghindarkan itu tadi kolesterol, hipertensi, diabetes gitu. Nah, biasanya kalau konsumsi buah dan sayur itu kalau menurut kebijakan Kemenkes itu ada 5 kali dalam sehari. Sudah melakukan nggak Ibu 5 kali? Jadi bisa Pak, 3 kali makan buah ditambah 2 kali makan sayur, atau bisa dibalik 3 kali makan sayur ditambah 2 kali makan buah dalam sehari. Berarti kan sebenarnya anjuran untuk makan itu 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Berarti pagi itu harus ada sayur, siang sayur, sore sayur. Biasanya pagi-pagi itu setelah kami biasanya survei atau misalkan screening, pagi-pagi itu biasanya nasi uduk. Benar nggak Pak? Nasi uduk pakai bihun, pakai bihun, terus itu pakai bakwan.
itu karbohidrat semua. Gitu. Boleh Pak, boleh makan itu, boleh makan nasi uduk, tapi tolong ditambahkan sayurnya. Nah, ngomong sama ibu di rumah atau ibu-ibu yang ada di sini, beli nasi uduk, boleh, timun kan ada Pak, timun tinggal dipotong-potong. Kadang kalau timun, kalau misalkan yang jualan nasi uduknya baik hati, dikasih 2 potong 3 potong, tapi nggak mencukupi, tinggal beli potong-potong, atau boleh ditambahkan sawi seperti itu. Jadi nggak dilarang Pak makan nasi uduk, tapi harus ada sayurnya. Kemudian, nah yang ini kayaknya saya tanya sama ini sama bapak-bapak nggak sependapat tidak merokok. Nanti ada materi selanjutnya yang dibawakan sama Bunga, itu nanti tentang tidak merokok. Bapak menyimak ya, jangan ada yang pulang. Karena nanti ada ini, nanti ada materinya. Sekarang aja kayaknya bapak saya lihat tidak merokok, makanya udah mulai. Nah, ini tidak merokok ini karena sangat berbahaya juga Pak. Tadi apa? Penyakit yang paling terjadi ada stroke. Salah satunya itu akibat merokok. Nah, tidak mengkonsumsi alkohol. Nah, ini saya yakin. Kalau saya misalkan ajak bapak-bapak, ya jangan alkohol, kayaknya langsung bisa iya. Tapi kayaknya rokok ini saya kayaknya sama Bu Bunga kayaknya harus PR banget nih mengajak bapak-bapak sekalian gitu. Terus pengelolaan stres tadi, siapa yang bilang stres Pak? Iya, stres itu pengelolaan stres secara baik itu kan apalagi kita hidup di Jakarta Pak, itu stres itu banyak banget macamnya. Nah, stres itu bukan berarti gila ya Pak ya. Tapi kalau kita nggak mengelola stres itu akhirnya nanti bisa ODGJ gitu. Jangan gila ya Pak, tuh kita harus kelola dulu bagaimana supaya kita stres. Contohnya di tempat macet aja Bapak suka nggak ngedumel? Suka ya Pak ya? Kalau kelurahan ke masyarakat gitu Pak ya. Nah, sama ya Pak ya, kita semua bertanggung jawab, semua ini semua masuk. Jadi tidak ada yang tidak masuk dalam peran untuk melaksanakan Germas. Ini mulai dari pendidikan, itu masyarakat, pemerintah daerah, semuanya ada upaya sekolah, untuk konseling prani semua terlibat di sini. Nah, di yang kita undang sekarang ini PKK, RW, RT, LMK semua ada di SK Pak Camat. Terus peningkatan wawasan kepada kader, sosialisasi Germas di lingkungan sekolah ini juga kita udah mulai berjalan, udah kita laksanakan. Terus sosialisasi tentang aman pangan dan gizi seimbang. Nah, ada Pak ya. Iya, kalau kita sehat pasti bisa mencari duit Pak. Tapi kalau duit kita banyak menumpuk, kalau kita sakit habis Pak untuk berobat atau yang menjaga. Jadi yuk kita pelihara kesehatan kita, jangan biarkan tubuh kita sakit, kita jaga dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan Ibu Bapak? Ya Pak. Tanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak. Ulangi. Masih Assalamualaikum Bang. Ini saya ketua RT 015 04 ya. Ini ada pertanyaan yang pertama tadi Germas ya. Itu gerakan masyarakat hidup sehat. Apakah Germas itu kok ada bahasa hidup ya, masa hidup itu ya? Hidupnya itu dari mana ya? Kata hidup jadi masuk ke situ. Makanya masa kita tolong dibuat sehat itu bagaimana? Soalnya masa begini, saya sehat jasmani, rohani. Tapi kalau bidang sosialnya ini nggak sehat, kan berarti kan nggak lengkap ya. Mungkin mau dijelasin masalah sehat. Dan masalah untuk tadi sampaikan dan sebagainya. Kenapa? Setiap masyarakat itu bisa dari status ya, status kedudukannya, ekonomi, sosialnya kan sama, itu kan suatu permasalahannya. Tadi sampaikan juga masalah stres ya. Kalau kita bicara masalah stres itu ada manajemen stres ya, makanya itu
Gaya stres bagaimana? Nah kita kasih dulu ya bagaimana. Kan nggak bisa gampang, kamu jangan stres, jalan sama ini. Kan sudah susah, nggak segampang itu ya. Kaitan dengan tadi Pak Sekel ya, itu kaitan dengan apa itu yang stres dan sebagainya itu kan namanya termasuk di dalam jiwa manusia itu ada senang, ada susah dan stres dan sebagainya. Ikan puluh tadi ya. Apa istilahnya kita mau atau apa tadi disampaikan. Nah kita bicara fakta di lapang ya, bicara masyarakat itu tidak sama ya. Contoh seperti kemarin hari minggu yang lalu ya ada anak kecil mungkin SMP ya, ada lapor saya Pak, ada anak kecil kenapa ya? Kok bener saparane rokok sama pegang satanya. Kamu tinggal di mana? Tinggal di sebagainya. Sekarang gini, di sini tidak boleh merokok di sini. Yang merokok ini terserah. Karena kaitannya itu kan kaitan dengan individu dan sebagainya. Ini mungkin di lapang itu seperti itu kejadian. Kaitan dengan SK dan sebagainya. Nah ini mohon izin nih, kalau kita ingat-ingat kakak ini susah ya. Kira-kira ada nggak teks semuanya itu kita dapat buku dari kita. Cek materinya gitu. Kalau ngomong di masyarakat, lupa cuma ngomong kasih 4 jam, kayaknya nyambung. Itu aja yang ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gerakan masyarakat sehat itu apa? Jadi masyarakat hidup sehat itu emang sudah divakumkan sama Kemenkes, sama itu tadi yang tadi Impres itu tadi, bahwa hidup itu kita di siklus kehidupan gitu. Jadi masyarakat hidup dan sehat seperti itu Pak. Nah yang kedua tadi, karena banyak banget tadi pertanyaannya. Siasat apa gitu? Karena jasmani rohani tapi sosialnya nggak sehat. Nah itu tadi Pak, semua itu sehat itu maksudnya itu tadi kenapa yang mengolah stres itu tadi termasuk itu juga sosial Pak. Jadi sehat secara jasmani dan rohani. Cara sosial itu banyak Pak. Sosial itu sehat secara tidak sosial, contohnya Pak. 1, di warga Bapak ada nggak yang nggak mau sama sekali untuk nimbrung? Misalkan kegiatan gotong royong, kegiatan misalkan ada kerja bakti atau misalkan ada musrembang lah di RW gitu, atau ada. Itu sebenarnya sudah tidak sehat secara sosial karena tidak mau bergabung dengan masyarakat. Jadi itu tidak sehat itu tadi. Itu tadi Pak, karena mohon maaf kami juga pernah mendapat itu kalau misalkan seperti tadi saya bilang itu gangguan itu sakit mental itu bukan berarti dia gangguan jiwa doang Pak. Itu tadi salah satunya sakit secara sosial. Itu termasuk Pak, termasuk itu masyarakat yang nggak peduli sama sekali, mau haknya doang tapi tidak mau kewajibannya. Ada nggak Pak? Nah seperti misalkan di rumahnya dia, misalnya di rumahnya selokannya banjir, tapi tidak pernah mau untuk berpartisipasi untuk membersihkan barang-barang warga, gorong-gorong yang ada di depan rumahnya. Ada nggak Bu? Itu sudah termasuk sakit secara sosial, gitu. Jadi itu salah satu Pak, bagaimana kita caranya untuk merangkul mereka supaya tidak sakit secara sosial. Mohon maaf Pak, kita berdiri dulu semua untuk melakukan senam peregangan. Salah satu komitmen kita di Germas. Ini termasuk ada di SK Camat Pak. Tangan jadi kreasi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 langkah cuci tangan mari beraksi. Gosok kedua
langkah cuci tangan, mari beraksi. Gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memuka. Gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memuka. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok selah jari tangan. Agak tahu nih. Gosok selah jari tangan hingga sungguh-sungguh bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan. Hei. Gosok perlahan. Letakkan ujung jari ke telapak tangan. Kemudian gosok perlahan. Bilas kembali tangan di bawah air mengalir. Kesehatan minimal 6 bulan sekali. Berarti paling tidak dalam 6 bulan itu sekali. Tapi kalau setiap bulan lebih baik lagi. Seperti itu. Nah untuk tempat-tempatnya itu nanti bisa dilanjutkan sama Bunga. Itu tadi pertanyaan apa Pak yang kedua? Bisa fasilitas. Apakah ada fasilitas di puskesmas untuk screening ini ya Pak? Screening. Screening ini untuk masyarakat memang pusatnya ada di masyarakat Pak. Namanya UKBM kan, upaya kesehatan berbasis masyarakat. Jadi kalau screening sudah disediakan kalau untuk usia produktif yaitu posbindu. Makanya ada posbindu, ada operasionalnya gitu ya Pak Zakel ya. Kalau untuk lansia ada posyandu lansia. Kalau screeningnya untuk balita ada posyandu balita. Itu semua screening. Memang ketentuan dari pemerintah sesuai dengan Germas ini dan SK Camat ini diturunkannya pemeriksaan screening kesehatan secara rutin 6 bulan sekali. Kenapa 6 bulan sekali? Karena mungkin di sela-sela 6 bulan itu ada perubahan pola hidup, pola makan, siklus, umur. Ya, jadi memang harus 6 bulan. Kalau sebulan sekali boleh, kalau dia sangat aware sebulan sekali itu boleh banget. Tapi bukan tanggungan dari pemerintah. Pemerintah hanya menyediakan screening untuk lansia itu 1 tahun sekali. Yang wajib adalah gula darah dan kolesterol. Itu yang disediakan pemerintah di posyandu lansia, itu gratis. Lewat kurang dari 1 tahun itu sendiri, swadaya, kader menyediakan alatnya. Kalau di puskesmas itu memang pengelolaan untuk yang sakit Pak. Memang kedepannya ILP itu akan ada screening ya, jadi puskesmas nanti akan bertransformasi, berubah wajahnya. Screening bisa juga dilakukan di puskesmas, tapi belum, kita sedang menyiapkan. Nanti kalau lansia sekali datang ke sini di screeningnya banyak. Gitu. Usia produktif screeningnya juga seperti itu. Sedang proses ya Bu, sedang proses. Kedepannya memang ada Pak RW, tapi tetap dengan ketentuan setahun sekali sesuai dengan regulasi pemerintah. Ada lagi? Pak RW 2 ya? Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Lagi ya, boleh lanjut. Karena kalau itu nanti kita masih ada lanjut materi selanjutnya. Ya Pak RW 2 silakan. Terima kasih Bu. Saya sudah 10 hari sakit kaki kiri. Kata orang mungkin asam urat atau mungkin kebanyakan makan sayur. Gitu. Jadi yang mana yang benar Kurang jelus. kan Pak harus jangan makan sayur banyak. Kurang diurut kan. Iya, memang kalau masalah sakit, udah kata udah ada keluhan, nggak boleh katanya ya. Katanya ibu ini, katanya tetangga saya, silakan berobat Pak RW. Berobat ke puskesmas. Jadi kalau udah sakit 10 hari, apakah ini ada apa-apa, apa otot, apa tulang, syaraf, atau asam urat, memang harus dibawa ke puskesmas diperiksa ke dokter ya. Punya BPJS kan Pak RW pasti
ya KTP-nya Jadi aja produk kan produk Bapak udah serah. puskesmas akan ditindaklanjuti, nanti akan diperiksa lab. Apakah itu kebanyakan sayur atau enggak? Itu nggak mungkin kebanyakan sayur, karena itu yang menentukan nanti itu kan udah diperiksa di sini. Terus nanti kalau memang perlu diarahkan untuk pemeriksaan lab itu akan diperiksa ke lab dan ketahuan hasilnya. Jadi itu untuk kita semua di sini kalau bisa jangan mendengarkan katanya, tapi kita berobat langsung ke fasilitas kesehatan ataupun kan kami kadang turun tenaga kesehatan ke wilayah masing-masing. Tanyakanlah ke tenaga kesehatan karena itu memang tupoksinya gitu. Kalau tenaga kesehatannya misalkan nggak bisa menjelaskan, nanti kami akan menanyakan ke yang lebih tinggi lagi. Jadi informasi tentang kesehatan tanyalah ke orang kesehatan. Informasi tentang misalkan itu tentang KTP tanyalah ke Pak Sarino. Mumpung ada di puskesmas Ya. kalau mau ke istirahat bisa nanti dibantu. Cek kesehatan. Cek. Kesehatan. Soalnya udah 10 hari ya. Jadi jangan sampai gak makan sayur nanti. Padahal udah asam urat kayak. Oke Pak, mungkin untuk materi pertama cukup rame banget ya Pak ya. Materi pertama aja udah rame banget. Saya sangat senang dan bangga kalau misalkan antusias Ibu Bapak untuk bertanya. Berarti apa yang kami sampaikan disimak, masuk, cocok dengan kehidupan masing-masing gitu. Jadi kami sangat akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya nggak lama-lama ya, karena kalau lama-lama nanti Pak RW marah nih sama saya, apalagi yang merokok. Sebentar aja inti amanah dari amanat Impres tadi kan harus disampaikan karena instruksi Presiden. Nanti ada lagi SK Gubernur karena kita berada di pemerintah DKI Jakarta, jadi ada SK Gubernur dan amanah sebagai saya petugas kesehatan karena saya tahu jadi harus disampaikan. Ini mungkin ada yang udah pernah dengar sih, kayaknya Pak RW 6 udah ada waktu itu. Oh ya, perkenalkan udah tahu ya, perkenalkan nama saya Bunga, bertugas di Puskesmas Kecamatan Ciracas. Terima kasih Pak Sekel, para RW semua dari RW 1 sampai dengan RW 7, Bapak LMK, Bapak RT yang diundang, juga ibu-ibu kader yang insya Allah dalam keadaan sehat, berbahagia dan berkah selalu ya, yang selalu setia nih. Kita ngomong apa aja didengerin ya Pak, tapi kalau masalah rokok jangan kesel ya. Jadi kalau perokok di Indonesia ini posisi pertamanya ada, perokok di Indonesia adalah masuk di posisi pertama di dunia. Wow, kita satu pertama. Nah, DKI Jakarta itu masuk di ke-6 dari 34 provinsi. Ini sebaran data tahun 2023. Memang karena banyak juga ya masyarakatnya. Nah, ini quotes nih Pak. Quotes dan sekaligus ini adalah hasil penelitian ya. Penelitian dari dokter bahwa orang tua perokok meningkatkan resiko anaknya untuk menjadi perokok saat remaja. 4 kali lebih tinggi resiko seorang anak menjadi perokok saat remaja bila memiliki orang tua yang juga perokok. Ya, jadi kalau misalnya kita kan pasti berharap anak dan cucu kita sehat ya Bapak-bapak. Oke, itu memang mulainya dari kita. Cuma kalaupun nih, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, yang bapak-bapak atau yang sudah berumur belum bisa berhenti atau mengurangi, ya jangan di wilayah masyarakat yang apalagi ada anak-anak, ada remaja, ada balita di situ, karena itu akan menjadi contoh seperti yang tadi Bapak RT bilang. Ada remaja, Pak, saya kalau ngomelin takutnya itu kekerasan terhadap anak gitu ya Pak. Gitu, tapi memang benar juga, ada yang nggak boleh kita marah-marah nyalahin anak-anak, itu nggak ada undang-undangnya. Jadi itu masuk ke kekerasan terhadap anak secara psikis mungkin ya. Jadi karena harusnya anak remaja yang merokok itu bukan dimarahin, tapi diapain? Di konseling
ya, di konseling, dibawa ke puskesmas. Nah, sekalian memperkenalkan bahwa di puskesmas itu ada namanya poli upaya berhenti merokok. Jadi di situ isinya konseling. Konseling bagaimana kalau misalnya kalau konseling kan namanya cerita ya Pak, cerita antara si konselor dengan yang mau curhat-curhatan. Kalau memang bapak, ibu, anak, siapapun yang ingin berhenti namun belum bertekad bulat, boleh datang ke situ. Namanya poli UBM, jadwalnya Senin dan Selasa. Itu ada konselornya. Nah ini coachnya ini semoga jadi pelajaran ya buat kita dan terngiang-ngiang. Kita juga nggak mau, kita maunya anak cucu kita sehat, produktif, bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Insya Allah masa depannya lebih baik dari kita, gitu ya. Dan itu pasti harus dimulai dari tubuh yang sehat. Ini ada undang-undang terbaru nomor 17 tahun 2023. Jadi upaya pemerintah itu salah satunya seperti yang tadi di Germas, ada regulasi-regulasi yang didorong pemerintah agar masyarakat itu berpola hidup sehat. Makanya ini dikeluarkan regulasi tentang kawasan dilarang merokok supaya yang tidak merokok, yang belum merokok tidak melihat orang yang merokok. Seperti itu. Makanya kita kalau di amanah regulasi ini, memang kawasan dilarang merokok itu adanya di sini nih Pak. Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar. Ini yang B kira-kira di mana Pak? Sekolah. Yang C tempat anak bermain, di mana sekarang? Petra atau di taman RW, taman RT. Ya, di lingkungan masyarakat dia termasuk tempat anak bermain. Tempat ibadah udah jelas, angkutan umum masuk, tempat kerja baik di pemerintah maupun di swasta, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan. Ini sesuai dengan undang-undang. Lanjut aja ya. Jadi banyak banget sih memang regulasi yang dikeluarkan. Tinggal saya hanya mereview, mengulas supaya mudah-mudahan kita menyelamatkan Ciracas dulu ya. Kalau ngomongin negara lain atau ngomongin itu pabriknya begini, pabriknya begitu, itu mungkin di luar batasan kita sebagai seorang kesehatan. Gitu. Agar apa? Steril. Pasti nggak ada, bener kan? Pastilah orang di sininya ada pergubnya loh. Ini saya kasih contoh nanti sekalian. Ini ya Pak RT, sekalian materi ya saya share-nya ya. Mudah-mudahan